Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisahku. Perkenalkan, nama aku Najla Jauza Salsabil. Aku berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ini aku sedang berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan dengan program studi sastra Inggris. Dulu aku bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, lebih tepatnya dokter spesialis ortopedi. Saat itu aku masih kelas 2 SMP. Aku masih rajin-rajinnya belajar, dan aku benar-benar bertekad bahwa aku ingin menjadi seorang dokter. Selama di SMP, pelajaran pengetahuan alam adalah pelajaran yang paling aku suka. Itu benar-benar nomor 1, kayak I love IPA. Kemudian terjadilah COVID-19. Selama COVID itu aku benar-benar belajar seadanya, apalagi di pelajaran matematika yang dimana adalah kelemahan aku. Kemudian masuk SMA. Di SMA aku alhamdulillah masuk jurusan IPA sesuai yang aku mau. Setengah tahun belajar di rumah, kemudian kami masuk tatap muka namun masih di sesi-sesi. Di situ aku mulai merasa bahwa sepertinya aku tidak bisa nih menjadi dokter, karena ternyata mungkin memang salah aku. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Memang salah aku. Selama COVID aku jarang belajar. Aku benar-benar tidak memaksimalkan otakku, yang menyebabkan aku menjadi aku merasa aku tidak bertambah pintar, atau malah sebaliknya aku merasa aku berkurang nih, kepintaranku mulai berkurang. Kelas 1 SMA aku lewati dengan ketidakjelasan itu. Kemudian naik ke kelas 2 aku mulai belajar lagi. Aku mulai bisa menguasai materi seperlahan-lahan, walaupun tidak selancar saat aku masih di SMP. Mungkin karena otaknya agak berdebu ya, karena tidak digunakan. Sampai pembagian raport di kelas 2, ternyata nilaiku naik. Selama aku kelas 2 itu aku belajar, aku fokus pada pendidikan aku, dan akhirnya aku dapat nilai bagus lagi. Di kelas 3 aku mulai nggak benar lagi nih belajarnya, dikarenakan aku waktu itu join organisasi yang bisa dibilang cukup banyak kegiatannya, walaupun itu tidak bisa dijadikan sebuah excuse ya. Saat itu aku lebih condong, aku lebih fokus kepada organisasi tersebut dibandingkan akademikku. Tapi aku merasa kayak di akademik, kemampuan aku di dalam akademik itu memang berkurang. Aku berpikir bahwa kesuksesan itu tidak selalu ditentukan dari akademik, dari nilai akademik. Tapi kesuksesan itu bisa saja didapatkan dengan skill yang kita punya. Saat itu aku berpikir bahwa nilai akademik mah gampang, asalkan aku bisa. Ternyata karena nilaiku nilaiku pas-pasan, aku jadi nggak masuk eligible waktu itu. Aku udah tahu bahwa aku nggak akan masuk eligible nih, tapi tetap aja aku nangis. Yang bikin aku nangis tuh aku ngeliat teman-temanku kayak mereka seneng ya kan, aku juga ikut seneng dong karena teman-temanku keterima eligible. Tapi aku juga sedih karena aku keinget kayak orang tuaku gitu kan, kayak aku belum bisa banggain gitu. Aku nangis gara-gara itu waktu itu. Tapi ya walaupun aku nangis, air mata aku yang gak berguna, karena ya udah lewat juga, udah terjadi, udah terlanjur. Akhirnya aku benar-benar bertekad untuk gak apa-apa aku gak masuk eligible, tapi nanti aku tunjukin saat SNBT. Aku bilang gitu. Menjelang SNBT, apa yang aku lakukan? Yap, betul, tidak ada.
now. I'm really mad. I know that was dumb, like literally. Kayak itu bener-bener kesalahan fatal. Hamin 2 aku baru ikut TO. Waktu itu aku ingat aku ikut TO gratisan di Fahami Pi dengan hasil yang sangat-sangat pas-pasan. Skorku bener-bener jelek, kayak masih di bawah banget. And I know that. Aku aware, aku sadar kalau nilai TO aku bener-bener tidak bisa diharapkan. Hari H UTBK aku datang ke tempat tes dengan tidak semangat tentu saja karena aku takut. Kemudian aku mengerjakan tesnya. Kemudian muncullah soal-soal yang pakai nalar. Entah kenapa kayak rasanya nalarku tidak berjalan saat itu. Subtes yang bisa aku kerjakan adalah bahasa Inggris. Hanya bahasa Inggris. Even bahasa Indonesia juga aku merasa, saya orang mana ya, aku nggak bisa bahasa Indonesia ini teh, gitu. Selesai mengerjakan tes, aku keluar ruangan, masih panas otaknya, masih mendidih otaknya. Pokoknya aku nyesel kenapa aku nggak belajar saat menghadapi UTBK. Padahal dulu aku bertekad untuk membantai UTBK ini. Malah aku yang dibantai. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Sampai datanglah waktu pengumuman. Ternyata, ya betul sekali, aku ditolak. Aku akhirnya ikut mandiri ke Unsud. Pilihan pertamaku adalah sastra Inggris. Pilihan keduaku adalah bahasa Inggris atau apa. Pilihan ketiganya adalah D4 teknik pangan, tekpang. Kemudian pilihan keempatnya adalah D3 bahasa Inggris. Dan akhirnya saat pengumuman aku diterima. Tapi aku diterima di D3 bahasa Inggris. Saat itu ayah aku bilang kalau D3 nggak usah diambil, udah masuk swasta aja. Terus ayah aku bilang katanya cari universitas swasta yang ada di Jogja aja. Dan aku langsung nih buka Google, set universitas swasta di Jogja dengan akreditasi unggul. Tring, keluar Universitas Ahmad Dahlan. Akhirnya aku daftar ke situ. Aku bawa pilihan pertamanya aku bawa sastra Inggris, pilihan keduanya aku bawa pendidikan bahasa Inggris. Alhamdulillahnya aku keterima di Universitas Ahmad Dahlan prodi sastra Inggris. Sekarang aku menanamkan mindset kalau aku mau sukses di kemudian hari, aku nggak bisa cuma mengandalkan keinginanku, aku nggak bisa cuma mengandalkan apa yang aku pikirkan untuk kedepannya, tetapi tidak melakukan aksinya. Selama setengah semester ini aku benar-benar berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah kemarin hasil UTS-ku, alhamdulillah, walaupun ada beberapa yang memang aku masih lemah di bidang tersebut. Sampai sekarang aku masih menanamkan pemikiran bahwa aku harus jadi orang sukses di kemudian hari. Dan itu aku nggak boleh belajarnya asal-asalan. Tapi tidak hanya di akademiknya, aku juga menerapkan prinsip apabila aku bisa, aku harus coba. Saat itu ada perlombaan storytelling di gelar karya FSBK. Aku ikut storytelling saat itu. Aku membawakan cerita Malin Kundang dan alhamdulillah aku merasa bangga dan aku bersyukur atas keberhasilan aku untuk meraih juara 1 ini. Intinya dengan semua yang sudah aku lalui, dengan semua kesalahan-kesalahan yang setelah aku lakukan, aku sekarang lebih bisa mengarahkan diriku sendiri. Mungkin sekian kisahku yang singkat,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.